Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita materi baru yaitu teks prosedur. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri umum teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara menggunakan dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain. Tujuan kita hari ini adalah mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan cara mengikuti langkah demi langkah secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur berisi cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Setelah kalian memahami tentang pengertian teks prosedur, selanjutnya simaklah pembagian teks prosedur berikut ini. Teks prosedur berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur yang berisi memandu cara memainkan atau menggunakan alat. Misalnya, cara memainkan angklung, cara menggunakan komputer, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur yang berisi tentang cara memandu membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat batik tulis, cara membuat hand sanitizer, dan sebagainya. Yang ketiga, teks prosedur tentang cara memandu melakukan kegiatan. Contoh, cara menari tortor, cara melakukan gerakan senam, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh teks prosedur cara membuat hand sanitizer dari daun sirih. Hand sanitizer cair dapat dibuat dari daun sirih. Cara membuatnya cukup mudah dan bisa dilakukan di rumah. Perlu diketahui bahwa air daun sirih dalam kadar 15% ke atas memiliki efektivitas yang sama dengan etanol kadar 70% dalam membunuh dan mengurangi bakteri. Dengan demikian, daun sirih dapat digunakan sebagai bahan membuat hand sanitizer alami tanpa alkohol. Cukup tambahkan air jeruk nipis yang bersifat antioksidan serta antibakteri agar komposisinya lebih seimbang. Berikut ini merupakan langkah atau cara membuat hand sanitizer yang terbuat dari daun sirih. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah 50 gram daun sirih, 200 ml air panas, 200 ml air, dan 10 ml jeruk nipis. Setelah bahan sudah siap, selanjutnya alat yang diperlukan adalah 1 kompor atau alat masak, 2 panci, 2 buah, 3 gelas ukur, 4 pisau, 5 saringan, dan 6 botol spray. Selanjutnya adalah langkah-langkah cara membuat cairan antiseptik atau hand sanitizer dari daun sirih. Pertama, cuci terlebih dahulu daun sirih hingga bersih. Kedua, angin-anginkan daun sirih hingga kering. Ketiga, setelah daun sirih kering dan bersih, potong menjadi beberapa bagian kecil. Keempat, masukkan ke dalam panci yang berisi 200 ml air panas. 5. Siapkan panci yang lain, isi dengan air dingin. Ke-6. Masukkan panci yang telah direndam air panas ke dalam panci yang berisi air dingin. Ke-7. Rebus daun sirih dengan cara ditim. Ke-8. Gunakan api kecil, lalu panaskan hingga suhu mencapai 90 derajat Celcius. 9. Diamkan dan tunggu selama 30 menit. 10. Saring rendaman daun sirih ke dalam gelas ukur. 11. Tuangkan air daun sirih sebanyak 15% dari gelas ukur. 12. Tambahkan air jeruk nipis. 13. Tambahkan air secukupnya. 14. Aduk hingga rata. Yang terakhir, masukkan ke dalam botol spray. Hand sanitizer siap untuk digunakan. Demikian langkah-langkah membuat hand sanitizer dari daun sirih. Tentu kalian harus melakukan langkah tersebut secara berurutan. Oleh sebab itu, teks prosedur tentu disusun secara berurutan dari langkah pertama hingga terakhir akan mendapatkan hasil yang sesuai atau sempurna.
Setelah memahami isi teks prosedur tentang membuat hand sanitizer dari daun sirih, selanjutnya mari kita menyimpulkan isi teks prosedur tersebut. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca keseluruhan dari teks prosedur cara membuat hand sanitizer dari daun sirih, kemudian membuat simpulan isi teks prosedur tersebut. Dan yang ketiga, identifikasilah jenis teks prosedur tersebut, termasuk jenis teks prosedur apa. Kalian bisa menyimak materi di slide yang sebelumnya tadi. Kesimpulan ini bisa berupa tanggapan kalian tentang bagaimana membuat hand sanitizer dari daun sirih, apakah mudah atau rumit. Kalian bisa menyimpulkan di situ. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Semoga kalian diberi kemudahan mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.